Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, gugatan syarat usia Capres-Cawapres dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi terus menuai polemik. Para pemohon yang berasal dari partai seperti PSI, Garuda, serta sejumlah kepala daerah yang salah satunya berasal dari Gerindra diduga menjadi perpanjangan tangan kekuasaan yang menginginkan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka alias putra sulung Presiden Jokowi melenggang di Pilpres 2024. Tidak tanggung-tanggung, kecurigaan muncul dari partai penguasa PDI Perjuangan yang menyebut ada berbagai manuver kekuasaan di balik gugatan ini. Sebagai pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR pun mendadak sepakat menyerahkan putusan soal batas minimal usia Capres-Cawapres ke tangan Hakim Konstitusi. Benarkah ada kepentingan politik praktis di balik gugatan batas minimal usia Capres-Cawapres? Apa dampaknya jika MK mengabulkan gugatan ini? Inilah kontroversi selengkapnya manuver kekuasaan untuk Gibran bersama saya Zilvia Iskandar. PSI mengajukan JR untuk batas minimum usia. Sangat sedih sekali kalau diartikan begitu sempit hanya untuk Gibran gitu. Padahal yang terdampak oleh diskriminasi usia ini ada lebih dari 20 juta anak muda. Terhadap pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia apakah permohonan para pemohon memenuhi syarat judicial review. Dari berbagai diskusi dengan para ahli hukum tata negara terkait batas usia itu merupakan bagian dari open legal policy yang dimiliki oleh DPR RI, dan kemudian berbagai manuver-manuver politik kekuasaan memang mencoba banyak dilakukan. Maka pedoman yang paling elementer di dalam pemilu adalah kita konsisten pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya nggak mau intervensi, itu urusan yudikatif. Jangan menduga-duga, jangan berandai-andai. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Selanjutnya ada Ketua Bapil Pres Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Kemudian juga ada pengamat politik Adi Praitno. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera, kemudian juga ada juru bicara PKS Muhammad Iqbal dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Bergabung juga melalui Zoom ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Bang Habib, dan juga politikus Partai Demokrat Kang Denny Indrayana. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di kontroversi. Saya akan mulai dari Bang Kapitra terlebih dahulu, karena tadi kami mengutip Sekjen Anda mengatakan ada manuver kekuasaan di balik uji materi ini. Kekuasaan yang mana yang dimaksud, Bang Kapitra? Oke, ini judicial review, sebenarnya constitutional review ya. Itu adalah satu dari 20 syarat calon presiden dan wakil presiden. Yang usia itu syarat ke-16. Ketika agenda politik ini muncul dan waktunya sudah juga mendekati kepada puncak dari kegiatan politik 5 tahunan itu, muncul intrik politik yang menggugat satu dari 20 syarat itu. Undang-undang itu dibuat membatasi asasi orang. Untuk apa? Untuk tercipta harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita punya hak azazi untuk membuka pakaian kita dimanapun. Tapi ketika kita buka di jalanan, itu melanggar undang-undang. Oke. Hak azazi di situ terampas. Artinya adalah
banyak profesi lain juga itu dibatasi. Katakan advokat ya. Anak saya itu tamat kuliah S1-nya 21 tahun. Sudah magang 2 tahun, sekarang umurnya belum 25 tahun. Sudah lulus ujian advokat, nggak bisa dilantik. Itu pembatasan itu. Oke, ini arahnya kemana nih Bang Kapitra? Saya ingin katakan, begitu saksi betul kekuasaan jabatan Presiden Wapres itu, sehingga semua orang yang kata Greta tadi, 40 juta milenial, apakah itu harus memperebutkan? Itu harus memperebutkan banyak segmen lain yang mana generasi milenial ini bisa berperan. Oke. Jadi tidaklah heran kalau ada asumsi bahwa ada intrik politik yang besar dibawa oleh arus. Intrik politik yang besar oleh siapa? Nah, itu bisa ditemukan nanti ya di belakang motivasi ini ada apa. Oke. Karena Kalau kata apa? Sekjen ada manuver kekuasaan. Karena Kekuasaan begini. ini siapa? PDI Perjuangan kan juga bagian dari kekuasaan. PDI Perjuangan adalah partai politik. Kalau ada kader-kadernya dalam kekuasaan, ya. Sebagai institusi partai itu melihat lebih luas tentang bangsa dan kebangsaannya, bukan tentang bangsa dan kekuasaannya. Yang kita selama ini kan mempersempit ruang kebangsaan itu dengan kekuasaan. Oke. Sehingga kekuasaan itulah adalah last license. Oke. Ya, Singkat cerita itu yang kalau Bang bahaya. Kapitra PDI Perjuangan melihat uji materi ini adalah lebih ke unsur intrik politiknya dibandingkan memperjuangkan hak anak muda untuk jadi pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu bullshit. Anak muda masuk ke pemimpin bangsa dengan menggugat ini. Banyak cara, banyak tempat. Karena hanya satu anak muda kalau emang mau jadi yang lainnya kemana? Oke, menurut Bang Jadi Kapitra ini ruang hanya untuk itu- satu anak muda? Iya. Satu anak muda spesifiknya adalah Gibran? Tidak ada pemimpin negara itu dua pasang. Ya ada satu pasang presiden dan wapres. Jadi kalau direkrut juga untuk elektoral, politik, itu juga cuma satu orang. baik. Apa pasarnya milenial itu laku dijual? Belum tentu juga. Oke, ini spesial untuk satu orang ya. Kita langsung Iya. tanya ke Mbak Grace di sini. Tanggapannya atas Bang Kapitra tadi. Katanya untuk milenial itu omong kosong lah. Lebih kepada untuk satu orang. Iya, sebelumnya terima kasih. Jadi bullshit ya Bang ya. Saya catat itu hari ini, bullshit anak muda bisa jadi pemimpin bangsa. Semoga ini dicatat juga. Bukan, itu keliru. Itu sudah framing udah salah. Saya tidak katakan bullshit anak muda jadi pemimpin bangsa. Saya katakan bahwa segmen untuk jadi pemimpin anak muda itu Ini terbuka. politisi udah. Tapi kalau dia masuk ke ranah capres dan wapres, cuma satu orang. Satu anak muda itu kalau mau diakomodir. Jadi bukan mengatakan bullshit semua anak muda nggak bisa jadi pemimpin. Kata siapa? Yang saya katakan banyak Bullshitnya segmen. ke satu orang. Banyak segmen. Sebut aja namanya. Artinya Bapak, ini ada intrik di dalamnya. Maksudnya yang omong kosong adalah Ya. intrik motivasinya. Ini intrik politik yang tidak urgent sebenarnya, Oke. tapi dibikin menjadi turbulensi politik. Bungkusannya ini untuk kepentingan banyak Ini orang gitu turbulensi, maksudnya. ini sengaja dibikin sebuah turbulensi Oke, silakan, politik Sis Grace. sehingga ada kegaduhan politik. Gaduh Oke. lagi katanya. Iya loh, ini kan udah mulai gaduh tuh. Yuk langsung aja Mbak Grace. Baik, jadi saya ingin memberikan sedikit background supaya kita semua di sini tidak sembarang ngomong bullshit. Baru awal udah bullshit nih, gara-gara Bang Kapitra. PSI mengajukan uji materi, kami meminta agar dikembalikan kepada Undang-Undang Pemilu sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu 2008 yang paling terakhir ya. Karena di Undang-Undang Pemilu sebelumnya itu sudah ada aturan batas minimum usia capres-cawapres itu adalah 35 tahun. Jadi dua undang-undang pemilu sebelumnya, Undang-Undang Pemilu 2003 dan 2008 itu sudah mengatur sedemikian, batas minimum 35 tahun. Justru yang menjadi anomali adalah ketika diubah menjadi 40 tahun tanpa alasan yang jelas, tanpa ada basis yuridis dan juga saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Alasan yang dipakai adalah karena kalau di bawah 40 tahun itu masih labil. Saya tadi malam baru berbincang dengan Prof. Hamdi Muluk, pakar psikolog UI, dan dia juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan kematangan dari segi usia 35, 36, 37, 38, 39, 40 itu sama kategorinya gitu ya. Jadi
Jadi basisnya tiba-tiba diubah ketika itu apa? Ya, kembalikan. Dan kalau kita bilang ini alasannya politik dan sebagainya, ini PSI sudah ajukan sudah lama Boleh tumbalin nggak? sebenarnya. Boleh. Jadi mulai ada hebohnya itu kan undang-undangnya nomor 7 tahun 2017. Iya. Oke. Sekarang 2023. Kalau dasar pertimbangannya untuk dikembalikan ke undang-undang sebelumnya, kenapa sih nggak digugat tahun 2018? Kenapa baru sekarang begitu ya? Oke. Kenapa harus 2023? Jadi reasonable itu terlalu besar di questionnya bahwa ini tidak mungkin tidak terkait dengan trik politik yang melahirkan turbulensi. Oke, langsung Mbak Grace. PSI konsisten nih, Bang Kapitra. Mungkin Bang Kapitra waktu itu terlalu sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi PSI konsisten. Kita sebelumnya di tahun 2019 kami juga melakukan gugatan untuk usia kepala daerah. Kemudian teman-teman ini melihat lagi bahwa ini ada kecenderungan anak-anak muda semakin apatis pada politik. Dan salah satu yang kita lihat ketika itu adalah batas usia capres ini kok tiba-tiba dinaikkan ya, begitu. Kami banyak kerjaan juga nih, Bang Kapitra. Kami juga harus urusan dengan verifikasi dan sebagainya. Jadi kalau ngomong soal timing dan kalau dibawa ke ranah politik, maka nggak akan pernah ada timing yang benar, akan selalu salah. Gitu. Tapi saya mau kasih catatan bahwa ini semua mulai menjadi isu politik ketika Pak Prabowo ketemu sama Gibran. Ini 2019 sebelumnya nggak ada narik-narik ke pilpres situ. loh. 2019 juga ada pilpres loh. Kenapa nggak digugat waktu itu? 2009 kita lagi sibuk pemilu pertama. Betul. Setuju. Iya, sibuk. Sibuk mau pemilu. Mas Iqbal, Ya, silakan. saya kira terlalu bertele-tele lah Mbak Natal, Mbak Grace menjelaskan ini. Ya udahlah, ngaku aja. Kalau ini memang ada agenda setting namanya. Karena apa? Karena ada orang yang ngebut pengen nyalon, tapi usianya nggak cukup. Kenapa sih harus kita bermuter-muter gitu loh? Ya aja bilang kenapa susah sih. Saya yakin nih, catat omongan saya. Kalau nanti itu ternyata dikabulkan oleh MK, saya yakin nanti Pak Prabowo pasangannya Gibran. Oh, cenayang nih. Udah bisa menduga, yakin. Cenayang. Terus nanti kalau nggak terjadi cuma bilang, oh syukurlah nggak kejadian. Ya, saya kan menduga. Saya jadi teringat sama Ya seseorang kenapa? ya. Karena tiba-tiba ada 9 orang, Ya. entah dari berbagai daerah muncul, ya kan, dengan waktu yang bersamaan, lalu menggugat. Kan menggugat itu harus buat dulu. Baik, menurut Bang, saya mau analisisnya. tanya, di antara para penggugat itu juga ada Emil Dardak yang tahun ini usianya 39 Iya, tahun. makanya kenapa mereka nggak disebut Emil sebagai salah satu objek penderita? bersamaan, mereka tiba-tiba gitu loh, ujuk-ujuk nih, tiba-tiba mereka menggugat. Apa iya? Nggak Karena saya ujuk-ujuk. mencatat, kami dari PKS misalnya ada beberapa upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan itu. Pertama, mulai ada tiba-tiba ada partai politik yang nggak dikenal menggugat ke pengadilan negeri supaya pemilu ditunda atau dibatalkan karena dia nggak masuk. Ada yang tiba-tiba buruh honorer menggugat supaya masa perpanjangan jabatan presiden. Dan tiba-tiba ada lagi yang menggugat untuk supaya usia diturunkan. Artinya ini bukan kebetulan. Ini sudah ada mastermind. Nah, ini ada orang yang ngatur alur. Siapa? Mastermind-nya siapa? Ayo, kalau Ya, udah disebut mastermind harus disebut dong. Siapa kan? Iya Jangan kan? gaib Siapa? juga dong. Bang Farhan penasaran juga kan siapa kan? Jadi Memang paling enak sih ngelempar teori konspirasi. Oke. Tapi sebentar, ketika Mas Iqbal menyebut saya yakin Prabowo nanti akan berpasangan dengan Gibran jika MK mengabulkan ini, Bang Fadel langsung senyum-senyum. Kenapa Bang? Dukung memang Prabowo dengan Gibran? Iya. Kan urusan tuduhan, kecurigaan ini kan urusan sehari-hari. Jadi kita posisinya menikmati ini aja. Ya, kalau kami dari Projo tentu menunggu sikapnya dan menghormati apapun keputusan MK. Itu yang pertama. Yang kedua, betul yang dibilang Sis Grace tadi, kalau ini dikabulkan, ini bukan semata-mata Gibran saja. Bahkan Prananda Surya Paloh juga bisa maju mendampingi Pak Anies di pemilu besok. Gitu. Karena belum genap 40. Potensial juga. Lalu yang ketiga, ya, agak aneh logikanya gitu ya. Ada 3 pemohon partai PSI, Garuda, terus kepala daerah Gerindra melakukan permohonan untuk kader partai lain. Nggak nyambung di kepala saya itu. Gitu loh. Untuk kader. Nah, yang keempat yang ingin sama saya partai sampaikan Bang juga. Kapitra ya? Sebentar dulu. Yang keempat yang ingin saya sampaikan juga, ada satu lontaran ya
bahwa ini adalah manuver kekuasaan. Saya pikir kita sama-sama sepakat bahwa pemilu adalah satu-satunya mekanisme yang sah untuk perebutan kekuasaan. Dan di pemilu 2019 kemarin, pemenang pileg dan pemenang pilpresnya siapa kita tahu. Tiba-tiba kok bilang manuver kekuasaan, yang berkuasa siapa? Gitu loh. Jadi itu juga nggak logik gitu loh. Multipartai, yang berkuasa hari ini multipartai. Kekuasaan itu tersebar di banyak partai, termasuk rival politik. Dari kader PDI juga bagian dari kekuasaan. Jadi kalau itu yang mau kita selusuri, bahwa tidak ada kekuasaan absolut oleh satu partai hari ini. Oke. Contohnya yang gugat dari Gerindra, itu kan dari kekuasaan. Lalu kepala daerah yang masih menjabat lalu gugat. Jadi interpretatif seperti itu, ya. Itu punya reasoning, punya logika. Oke. Itu karena ini undang-undang 2017, kenapa nggak pilpres kemarin? Masalah timing lagi ya yang dibahas ya. Oke, tapi kita masih punya banyak waktu untuk membahas ini. Mas Adi dan Bang Rey juga belum berbicara. Nanti kita juga ada 2 narasumber yang lainnya. Kami akan kembali pemirsa masih dengan topik manuver kekuasaan untuk Gibran. Sesaat lagi tetap di Kontroversi. Oke, Mas Adi, kalau analisa Anda kepentingan jangka pendek dan jangka panjang di balik uji materi batas usia minimal ini apa sih? Kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya substantif soal uji materi ambang batas umur pencapresan ini, saya kira rasional. Karena 40 tahun itu tidak ada korelasinya dengan kapasitas dan kompetensi. Ya. Di Indonesia agak aneh menyebut syarat capres di bawah 40 tahun itu suatu hal yang dianggap haram di negara ini. Karena memang regenerasi kepemimpinan kita kan agak hancur. Ketua umum partai ya itu aja, mulai saya lahir sampai sekarang gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita tengoklah di negara-negara lain. Banyak pemimpin dan presiden-presiden, Perdana Menteri yang saya kira umurnya di bawah 40 tahun. Yang saya kira juga pidatonya memukau, kebijakannya juga rasional. Itu tidak bisa dibantah. Ya. Nah justru yang kedua ini yang ramai, Sylvia. Ini jangka pendek memang. Dalam politik itu kan tidak ada yang ujuk-ujuk, tidak ada yang kebetulan, everything by design. Sepakat dong sama Mas Iqbal ya? Wah, aku yakin, 100% setuju. Sama anak UIN ini. Bukan persoalan itu. Kenapa begitu? Biasanya kalau jelang pemilu, pasti ada saja ulah dari politisi untuk menggugat. Satu, ambang batas parlemen sempat digugat. Karena partai politik yang menengah ke bawah itu terganggu. Mereka takut nggak lolos threshold. Kemudian, pasti ada yang menggugat tentang ambang batas presiden yang 20%. Karena itu menyandera begitu banyak orang tidak bisa maju di pilpres. Yang saat ini menggugat umur 40 tahun supaya 35 maju. Kenapa ini dikaitkan dengan politik jangka pendek? Sederhana. Yang dimention orang itu bukan Emil Dardak, bukan hanya Pak SP, tapi Gibran. Di antara 40.000 pembicaraan di netizen, di medsos, yang paling banyak disebut itu totally adalah Gibran. Ini dianggap sebagai karpet merah untuk Gibran maju di 2024. Persoalan Gibran itu mau maju, apakah disetujui oleh Jokowi itu lain hal. Ini godaan politik yang cukup luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah, ketimbang orang berebut Jokowi itu melalui endorsement, melalui pengaruh politiknya, kenapa nggak hanya sekalian nih jadi pasangan? Kan itu jalan ceritanya. Siapa kekuasaan itu? Ya Grace kekuasaan, Projo kekuasaan, Gerindra dan Prabowo kekuasaan. Kenapa? Orang-orang ini akan diuntungkan kalau Gibran maju. Apalagi berpasangan dengan Prabowo, kotel efek yang didapatkan dari pengaruh Jokowi akan luar biasa, yang dianggap akan mungkin diyakini akan memenangkan Prabowo nanti di 2024. Jadi kan antara begitu banyak capres ini kan berebut bagaimana kotel efek dari Jokowi, pengaruh Jokowi, endorsement Jokowi. Kenapa sih nggak anaknya sekalian? Kan begitu yang kemudian menjadi ramai di perdebatan. PDIP dan PKS ini tumben-tumbenan agak akur. Biasanya ini bainas sama wal lubang sumur, antara air dan minyak agak susah ditemukan. Kalau Bung Iqbal ini kenapa agak sedikit menolak soal judicial review? Karena memang mazhabnya dari dulu selain kritik ke Jokowi, yang kedua itu adalah memang anti politik dinasti. Anti politik dinasti. Kalau PDIP sederhana, PDIP merasa terganggu dengan ini. Apapun judulnya, PDIP sudah memutuskan Ganjar capres. Bukan ada cawapres namanya Gibran. Makanya kemudian statement dari Pak Sekjen disebut ada operasi kekuasaan. Ya kekuasaan ya ini. Kekuasaan tapi
kekuasaan mana yang paling diuntungkan? Gerindra kah? Pak Prabowo kah? Gerindra, Prabowo, Oke. PSI dan Projo yang saat ini cukup dekat dengan Prabowo. Saya langsung tanya ke perwakilan Gerindra. Ada Mas Habibur Rahman, Bang Habibur Rahman yang bergabung lewat Zoom. Bang Habib, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Bang Habib, Anda ini Gerindra diduga sebagai salah satu kekuasaan yang memang menghendaki uji materi ini khususnya demi Gibran supaya jadi cawapres Prabowo. Ya atau tidak, Bang Habib? Ya, jadi nggak ada habisnya dan silakan saja orang berasumsi dan menduga-duga. Tapi boleh nggak kalau pertanyaannya dibalik? Ada manuver kekuasaan yang ingin menggagalkan uji materi di MK terkait usia karena takut dengan orang tertentu atau partai tertentu. Ada ya, Bang? Sama-sama bicara soal kepentingan, sama-sama bicara soal kekuasaan, gitu kan. Masalahnya yang paling penting bagi kita adalah Anda berasumsi boleh, kami berasumsi boleh, dia berasumsi boleh, tapi yang harus dipastikan adalah jangan sampai MK menjadi alat kekuasaan. Itu yang paling penting, dan kita juga harusnya kita mengevaluasi diri dalam pandangan kita terhadap MK. Baru ya beberapa bulan yang lalu ada perkara besar diputus. Banyak orang berspekulasi, wah MK pasti jadi alat kekuasaan karena akan memutus dengan proporsional tertutup. Faktanya MK membuktikan bahwa MK adalah independen. Jadi apapun asumsi, apapun tuduhan, dan apapun kepentingan orang-orang politik ini, karena yang orang politik itu bukan hanya orang Gerindra, bukan hanya Projo, ya orang kekuasaan juga bukan hanya Gerindra, bukan hanya Projo, bukan hanya PSI, tetapi partai-partai lain, kelompok-kelompok lain, dan semua orang politik tentu punya kepentingan. Nah, yang paling harus dijaga adalah jangan sampai MK ya terkooptasi dengan kekuasaan, dan itu memang mahal. Ya, kita pertahankan MK seperti ini. Ya silahkan saja, semua masing-masing ya kan berasumsi. Ada orang yang juga masing-masing melakukan manuver, boleh-boleh saja silahkan ya. Sepanjang hakimnya fair, hakimnya bisa dipercaya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi monggo silakan semuanya juga berasumsi, punya premisnya masing-masing, dibalikin juga ya. Tadi ada yang mau menggagalkan juga uji materi ini. Tapi begini Bang Habib dan rekan-rekan sekalian, saya ingin memperlihatkan, ini kami punya kutipan dari salah satu hakim konstitusi, Hakim Saldi Isra, kita munculkan ya. Jadi Hakim Saldi Isra ini mengatakan bahwa tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR itu seperti ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Kita lihat bersama supaya lebih jelas lagi. Setting politik, kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, bagian pentingnya tolong dimunculkan rekan-rekan. Nah, ini dia ya. Di situ ada kata-kata ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu. Berikutnya, Hakim Saldi Isra juga mengatakan bahwa sebetulnya DPR dan MPR itu kan sudah setuju ya. DPR mengatakan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksinya. Semuanya sudah setuju menyerahkan ini kepada MK. Kelihatannya pemerintah juga setuju. Jadi sederhana untuk mengubahnya dibawa ke DPR saja, diubah saja undang-undang itu. Jadi tidak perlu dengan tangan hakim konstitusi. Bang Rey, Anda setuju? Kalau dibilang, ya sudah kalau misalnya DPR dan pemerintah sudah bersepakat, tidak usah melalui MK, tapi ubah saja, revisi saja undang-undangnya. Iya, makanya menurut saya sih agak aneh juga judicial review ini gitu. Karena menurut saya ini bukan judicial review, ini justru meminta MK memperkuat putusan DPR untuk memberi batasan minimal usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Kan yang dituntut oleh PSI itu kan bukan membatalkan pasal yang mengatur tentang batasan minimal usia capres. Yang dituntut oleh PSI itu menurunkan dari 40 tahun ke mengembalikan. Ya apalah, ya apalah. Kalau mau ditarik lagi ke undang-undang sebelumnya malah nggak ada tuh. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun. Iya, kalau Anda tarik ke pemilu tahun 55, nggak ada juga itu. Itu menurut saya. Lanjut Pak Rey. Jadi PSI minta jangan 40 dong, 35. Pertanyaannya kenapa 35 bukan 25? Mengapa 25 bukan 20? Mengapa 20 bukan 17? Sesuai dengan ketentuan setiap orang yang punya hak pilih, ya berhak dipilih. Kan kira-kira gitu tuh. Artinya PSI menuntut supaya Mahkamah Konstitusi
menguatkan putusan DPR terkait dengan batasan usia minimal calon presiden. Itu loh kira-kira itu yang dilakukan oleh PSI sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Kalau PSI menuntut dari 40 ke 35, artinya itu pembicaraan di DPR. Mereka boleh bisa menentukan 30, 35, 40 gitu. Itu nanti yang disebut tadi oleh open legal policy. Ya, sebab mestinya yang dituntut oleh PSI itu berapapun ya, tidak boleh ada pembatasan bagi usia bagi calon presiden. Setiap orang yang memiliki hak pilih, saat yang bersamaan dia memiliki hak untuk dipilih. Itu yang bertentangan dengan konstitusi, mestinya begitu. Tapi kalau 40, apa bertentangan dengan konstitusi? Tidak. Karena mereka mengakui 35 juga boleh, kan kira-kira minimal gitu. Lah kalau bas 35 tidak bertentangan dengan konstitusi, loh 40 apa yang membuatnya bertentangan dengan konstitusi? Oke, baik. Nah, itu satu dulu, ya kan? Nah, yang kedua adalah singkat Bang Rey. Yang kedua adalah soal motif saya nggak mau bicara. Apalah motif orang terserah ya, kan namanya juga mau. Tapi kalau motif seperti yang digambarkan oleh tadi itu, saya nggak kena juga. Kenapa nggak kena gitu? PSI meminta usia batas minimal itu 40 ke 35, asumsi Gibran akan didorong. Kan PSI dukungnya Ganjar Pranowo. Belum katanya, belum. Ini harus kita dengar langsung. Yang terbuka adalah Ganjar Pranowo. Kan nggak diakui, Jadi Pak. kan Itu dukungan yang nggak diakui. Ya, nanti kita lihat dulu lah. Nggak klop nih. Gitu menurut saya. Nah justru dalam hal ini Prabowo menurut saya menarik keuntungan dari upaya yang dilakukan oleh PSI itu tadi. Pas banget nih Bang Rey kasih bridging untuk segmen berikutnya ini. Yang ketiga, saya tertarik tadi apa yang disebutkan singkat oleh Bang Rey, kita harus headline ini. Bung apa namanya? Habibur Rahman. Oh, saya malah bertanya, kenapa sih usia minimal calon presiden itu yang diatur, usia maksimalnya kok nggak diatur? Mestinya dibuat juga dong ketentuan. Seseorang yang telah berusia di atas 70 tahun tidak boleh dicalonkan sebagai calon. Oke, baik. Nanti kita juga ingin dengar tanggapan dari kita punya pakar hukum tata negara dan sekarang juga menjadi politikus Demokrat. Waktu itu juga Kang Denny ini menjadi salah satu orang yang pada saat uji materi tentang sistem pemilu proporsional terbuka mau diubah menjadi tertutup, ini sempat mewanti-wanti MK supaya jangan masuk angin dan sebagainya. Sekarang ada lagi uji materi ini, Kang Denny, bagaimana pendapat dari Anda? Kita harus jeda terlebih dahulu. Nantikan jawabannya sesaat lagi. Wakil Presiden setuju? Setuju? Iya, itu aja Mas Gibran, harapan kami Mas Gibran. Ada yang mengusulkan cawapresnya Mas Gibran. Umur belum cukup. Nah, saja. Pertanyaan lain. Enggak, kalau tanggapan itu kan rumor banyak sekali seperti itu. Ini kan rumor. Saja umur belum cukup. Lo 11, aku 12. Ya lo nggak jelas, gua lepas. Gus, jangan kemana-mana Gus. Oke, sebelum kita bahas lu nggak jelas gue lepas, bentar ya, kita tahan dulu. Sudah ada Kang Denny yang bergabung di Zoom. Kang Denny, saya langsung tanya ke Anda 2 pertanyaan ya, supaya bisa panjang sekaligus. Kang Denny, sebagai mantan Wamenkumham dulu, pakar hukum tata negara, Anda merasa Anda menilai MK itu sebetulnya punya wewenang atau tidak untuk memutuskan mengubah batas minimal usia capres-cawapres dari 40 ke 35? Itu pertanyaan sebagai mantan Wamenkumham atau pakar hukum tata negara. Sekarang sebagai politikus Demokrat, Anda sepakat bahwa uji materi ini sebetulnya adalah untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan mencalonkan Gibran? Terima kasih Mbak Sylvia. Pertama untuk jawaban berwenang atau tidak Mahkamah Konstitusi. Tentu saja kalau tidak dilihat dari sisi open legal policy atau political question, ya MK berwenang untuk menguji semua aturan yang ada dalam undang-undang. Yang disebut dengan constitutional review, pengujian konstitusionalitas undang-undang. Nah, tapi problemnya baik dalam teori maupun dalam banyak putusan MK, ada yang disebut dengan tadi open legal policy,
atau di Amerika Serikat dikenal dengan istilah political question. Artinya apa? Kalau ada norma yang itu lebih merupakan isu-isu politik, maka Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak mengambil posisi untuk memutuskan, tapi menyerahkannya kepada proses legislasi di Kongres dan perdebatannya dengan eksekutif presiden. Itu yang kita dikenal dengan open legal policy. Dan kalau kita bicara umur, barusan saya membaca berita di salah satu harian, ulangi online, ada yang menggugat juga ke MK batasannya 21 tahun. Ada yang mengatakan harusnya 25 tahun. Ini makin menguatkan bahwa soal umur itu memang bukan isu konstitusionalitas. Kenapa kemudian itu diberikan kepada undang-undang? Undang-undang dasar kita tidak bilang usianya mesti sekian dan diserahkan kepada proses di DPR dan dengan presiden perdebatannya. Satu lagi sebenarnya DPD ya, yang sering kita lupakan. Proses legislasi itu melibatkan ketiganya. Itu karena memang ini diberikan ke dalam proses legislasi, bukan proses adjudikasi di peradilan. Tidak ada yang bisa mengatakan yang lebih konstitusionalitas itu 35 tahun. Kalau Mbak Grace mengatakan karena ada 20 juta. Tadi saya membaca permohonan yang mengatakan 25 tahun, itu mengatakan ada 54% BPS katanya. Itu usianya antara 25 sampai 39 tahun. Jadi kalau kita bicara angka, memang menjadi tidak ada isu konstitusionalitas. Angka ini di banyak putusan MK itu dibilang adalah open legal policy. Kalau kemudian dia mengatakan, oh dengan batas yang wajar, kalau ini melanggar keadilan dan segala macam, itu yang disebut dengan diskriminatif. Dan putusan MK mengatakan, diskriminasi itu bukan karena umur, tapi terkait dengan jenis kelamin, perbedaan politik, hal-hal semacam itu yang diatur dalam Undang-Undang HAM. Kalau umur yang dijadikan diskriminasi, berapa yang tidak diskriminatif? Tadi Bang Rey mengatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan kepala daerah 21 tahun. Lagi-lagi umur ini bukan isu konstitusional. Itu poin pertama. Poin kedua, Mbak, izinkan saya masuk. Yang lebih penting memang presidensial threshold. Jadi kalau rekan-rekan memperjuangkan orang muda, PSI misalnya contohnya, maka yang harus diruntuhkan, bahkan PSI bisa mengusulkan sendiri, karena merupakan partai politik peserta pemilu, ya presidensial threshold itu yang merampas hak rakyat untuk punya kesempatan memilih lebih terbuka. Karena kan ini pemilihan presiden langsung melalui partai politik peserta pemilu, begitu menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ingin menguji konstitusionalitas, yang lebih tepat sebenarnya jangankan soal orang muda, itu hanya satu hal, bisa mengusulkan langsung siapapun yang PSI mau, ya presidensial threshold. Jadi saya setuju ada yang pendapat mengatakan jangan hanya ini akan sangat politis dilihat dan akan sangat dinilai konsistensi. Dengan segala hormat misalnya, kalau kita bicara konsistensi, bicara pertanyaan kedua tadi, Mbak Zilvia, apakah ini terkait dengan Gibran dan seterusnya? Ya, saya tidak bisa menebak-nebak ya. Tapi kan pemberitaan sangat kuat ke arah sana. Beberapa 2 hari yang lalu saya mendapatkan telepon ya seperti itu. Bahwa arahnya memang untuk memasangkan Prabowo dengan Gibran. Tapi sudahlah, saya ingin melihat bahwa kalau kita bicara kepentingan publik, kepentingan rakyat, memang harusnya yang dikedepankan bukan soal umur. Yang dikedepankan soal kapasitas, soal kapabilitas, dan itu beyond umur. Artinya misalnya yang sering saya sampaikan kepada teman-teman PSI, Mbak Grace dan kawan-kawan, yang namanya orang muda itu bukan pada usia 35 tahun, tapi pada sikap. Sikap orang muda itu kritis. 28 hadir Sumpah Pemuda, 45 hadir Rengas Dengklok, Orde Baru, mahasiswa, dan seterusnya. Nah yang hadir sekarang ini adalah umur. Tapi pada saat bicara sikap kekritisan,
tidak pernah kritis pada Jokowi. Oke, Kang Denny, saya yakin Mbak Grace di sini mau menanggapi apa yang baru saja Anda sampaikan. Kita kasih kesempatan dulu ya, silakan Mbak Grace. Makasih, ini banyak dan melebar kemana-mana, jadi saya jawab dulu terkait open legal policy. Open legal policy bisa dikesampingkan jika melanggar moralitas, rasionalitas, dan menyebabkan ketidakadilan yang intolerable. Dan dalam hal ini tadi sebenarnya sudah ada pemahaman juga bahwa seharusnya yang dilihat itu kapasitas seseorang gitu ya, janganlah seseorang itu menjadi hilang kesempatannya hanya karena batasan umurnya belum nyampe. Kalau kita lihat sekarang untuk menjadi anggota DPR RI, legislatif yang menjadi rekan kerjanya eksekutif, presiden dan juga jajarannya, itu batas umurnya cuma 21 tahun. Bedanya jauh banget ya kan, banyak bocil-bocil sekarang di DPR RI, mereka ini adalah pengawasnya presiden dan juga menteri-menterinya, boleh 21 tahun. Kalau presiden berhalangan bertugas, begitu pula wakilnya, dia bisa digantikan oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, di mana menteri tidak ada batasan umurnya sama sekali. Jadi justru poinnya di sini adalah, ya kenapa sih umur itu harus menjadi penghambat anak-anak muda untuk bisa mengambil peran-peran yang lebih banyak lagi bisa berkontribusi di negara ini. Kalau batasan umur itu dihilangkan, maka kita akan membuka kesempatan buat 20 juta atau bahkan lebih banyak lagi anak-anak muda. Mereka bisa bermimpi suatu hari bisa ikut dalam kepemimpinan lokal sampai nasional. Poinnya ada di situ sih. Ya, baik. Oke. Bang Kapitra, kalau Gibran ini kan sekarang semuanya tertuju kepada Gibran. Ya diduga yang sebetulnya ini adalah untuk Gibran. Kalau Gibran yang sebetulnya adalah kader PDI Perjuangan itu mau dalam tanda kutip dikondisikan untuk menjadi cawapres Prabowo, sebetulnya PDI Perjuangan itu bisa rela atau bakal murka? Saya tidak melihat bahwa constitutional review ini untuk Gibran. Tetapi ini ada manuver politik yang menunjukkan ketidakperkasaan politik. Ketidakperkasaan politik. Dan Gibran dicoba dijadikan tameng dan batu loncatan supaya perkasa. Ternyata ini bukan batu loncatan, bisa jadi meloncat di atas batu. Jadi maksudnya gimana sih, Bang? Begini. Maksudnya gimana, Bang? Ketidakperkasaan meloncat di atas batu. Artinya gini, PDIP punya stok yang banyak. Punya stok pemimpin, kader yang siap jadi pemimpin. Jadi kalau dikorelasikan dengan nama yang disebut-sebut itu, berarti PDIP adalah partai yang betul-betul amazing. Amazing, iya. Tapi pertanyaan saya, kalau betul-betul nanti biasa. Gibran jadi cawapres lain padahal kadernya PDI Perjuangan. Itu biasa. Dulu Ganjar juga diperebutkan oleh PSI, ya toh. Karena emang seksi, kader-kader PDI ini seksi. Jadi PD bahwa Gibran tidak akan pergi dari PDIP? Saya tidak melihat bahwa ini ditujukan ke Gibran. Tapi analisis silakan. Tapi saya melihat bahwa ada ketidakpercayaan diri untuk orang berkompetisi dalam politik, maka mencari batu loncatan, ternyata meloncat di atas batu. Ini keperkasaan susah dalam politik. mengartikannya, mungkin harus butuh bantuan Mas Adi nih. Jadi keperkasaan politik itu penting sebelum melakukan manuver politik. Jadi jadilah diri sendiri dalam partai politik. Ini menyindir siapa sebetulnya Mas Adi? Saya tidak menyindir siapa-siapa. Saya lagi mencoba. Tidak terjawab ya pertanyaan saya sebetulnya, kalau misalnya Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan itu pergi dari PDI Perjuangan menjadi cawapres untuk yang lain, itu bagaimana nasib hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan? Itu kan memang agak repot Silvia, kadang politisi itu mencoba untuk jadi pengamat kadang. Nah, kita coba malam ini jadi politisi lah kira-kira begitu. Gantian. Saya kira pernyataan Pak Hasto itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi didasarkan atas dasar-dasar info yang cukup faktual. Bahwa soal judicial review itu ini based on ada manuver kekuasaan politis, kan begitu. Saya kira Pak Hasto bukan kaleng-kaleng, sekjen partai pemenang pemilu, orang nomor 2 penting lah. Kira. Ini analisa atau sebagai tokoh politik? Fakta, ini fakta. Artinya Pak Hasto cuma tidak menyebut kira-kira siapa kekuasaan yang dianggap bermanuver soal ambang batas minimum pencapresan itu. Saya agak memudahkan bagaimana cara menjelaskan kekuasaan yang disebut oleh Hasto lah. Kira-kira begitu. Kan kita melihat konfigurasi politik ada 3. Ada porosnya Pak Anies Baswedan. Di situ ada unsur kekuasaannya. Ada Nasdem di situ. Nasdem sampai saat ini tegak lurus dengan Pak Jokowi. Terlepas sudah mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres, rasa-rasanya poros perubahan itu tidak ada urusan dengan posisi cawapres yang persoalan umur.
Oh, ini pengamat kampanye politik nih. Itu yang pertama. Ada yang poros kedua adalah porosnya Pak Ganjar Pranowo. Di antara sekian banyak begitu nama yang disorongkan, bahkan sudah mengerucut pada 5 nama potensial Cawapres, itu tidak ada persoalan dengan umur. Tapi di porosnya Pak Prabowo Subianto, ada Pak Muhaimin Iskandar misalnya, tapi kan terkesan diambangkan dan bahkan layah mutualayah ya tidak jelas. Muncul belakangan memang ada endorsement politik, entah ini skenario siapa, muncul soal bagaimana soal kemungkinan Prabowo bersandingan dengan Gibran. Oke. Persoalan utama dari Gibran, umurnya tak cukup. Nah, disinilah kemudian kekuasaan itu bicara, Pak. Nah, siapa kekuasaan? Di situ ada Gerindra. Kenapa saya sebut PSI kekuasaan? Bukan hanya dukung Jokowi. PSI punya wamen. Kenapa saya sebut Projo kekuasaan? Projo itu punya menteri. Dan itu semuanya saat ini sangat beririsan dekat dengan Prabowo. Projo dulu ke Jokowi, dekat dengan Ganjar. Tapi karena terlampau tidak dianggap dukungan politiknya, belakangan mulai dekat dengan 08 dan Prabowo Subianto. PSI memang deklarasinya soal rembuk rakyat tidak dicabut dukungan politiknya terhadap Ganjar. Betul, tapi ingat PSI itu kelihatan marah betul. Karena dukungan politiknya tidak diakui oleh PDIP. Bahkan ketika memuji Prabowo Subianto pada saat yang bersamaan 2 kali menyerang secara terbuka Grace Natali, kalau di sebelah mungkin kita harus datang dengan merangkak-merangkak. Itu kan ke PDIP maksudnya. Terima kasih Pak Prabowo sudah datang. Kita udah yang mulai partai dikasih politik pantulan lagi ingusan. ya. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan di situ, di porosnya Prabowo Subianto. Oke, sebelum kita Ini kasih ke pengamat Grace, evidence kasih ke NPR. Bang Panel yang tadi sudah disebut Mas Sevi. Adi, kita lihat dulu yang di luar kekuasaan. Mas Iqbal biar bicara dulu. Mas Iqbal yang di luar kekuasaan, melihat di sini yang kekuasaan-kekuasaan pada Iya, merebut ini orang-orang kekuasaan. di berkuasa ini lagi sibuk mempertahankan kekuasaannya. Bukan sibuk Tetapi pada belum kekuasaan, kompak. sibuk mengadu domba. Evidence merah. Ya cuman kan masalahnya kalau berkuasa jangan bagi-bagi sama yang gak ikut menang. Mas Iqbal, gimana? Ya, Lo lihat jadi, ya? memang kita melihat secara psikologis, kita melihat nggak ada masalah, anak muda bagus, tetapi jangan kita menggugat konstitusi hanya untuk satu orang. Gitu loh. Ini kita kan hanya modus aja melibatkan banyak orang, padahal sebenarnya satu gitu loh. Udahlah. Semua rakyat Indonesia itu nggak bodoh kok melihat bahwa ada gerakan-gerakan yang mencoba mengatur partai A harus kemana, partai B harus kemana. Maka kami di PKS menyedihkan kenapa partai-partai politik di Indonesia ini kayak kambing sapi yang ditusuk hidungnya gitu. Bang Iqbal, di nggak punya undang-undang percaya diri, nggak punya confidence. Harusnya kalau ingin punya suara besar, kerja dong. Bang Iqbal. Kaderisasi bangun, sejahterakan rakyat, bukan mencalonkan orang yang seharusnya belum layak. Di Depok misalnya, tiba-tiba Kaisang dicalonkan, kan kita nggak ada masalah, tetapi ini ada apa gitu loh. Karena apa? Karena PSI nggak punya suara, dia pengen dapat suara, itu disebut dengan pansos namanya. Pansos dengan putra presiden gitu maksudnya. Karena itu cara instan mendapatkan suara. Harusnya bangun dong jejaring, kaderisasi laksanakan, buat sekolah kepemimpinan seperti kami dan PDI. Jadi kaderisasi itu penting gitu loh. Nah yang terjadi sekarang kita melihat kenapa sih keluarga presiden ini selalu Tapi kan diusung-usung. PKS juga nggak pernah mencalonkan presidennya. Belum, kita belum saatnya, kursinya belum cukup. Nanti kalau udah cukup PKS pasti. Karena bagi PKS, kenapa kami mencalonkan Anies? Bagi PKS bukan soal tua muda. Ya sama juga dengan PSI. Bukan soal usia, tetapi masalahnya adalah bagaimana dalam konteks demokrasi di Indonesia kita memberi ruang seluas-luasnya, tidak harus kader kita, betul. Baik. Kita ingin kualitas. Silakan nanti ditanggapi, tapi kita harus jeda lagi Bapak Ibu sekalian, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi. Ada Bang Habibur Rahman dan juga Kang Denny Indrayana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali lagi. Baik, pasca pertemuan Prabowo Subianto dengan PSI ditantang untuk mengakui atau untuk segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Bagaimana menanggapi Sebelumnya itu, saya Mbak Grace? menanggapi tadi Bang Iqbal yang mengatakan ini kalau gugatan kami itu hanya untuk satu orang. Yang PSI minta agar dikembalikan ke Undang-Undang Pemilu sebelumnya, di mana Undang-Undang Pemilu sebelumnya di situ juga turut PKS sebagai pembuat undang-undang di dalam parlemen kan. Jadi kenapa kalau kami minta dibalikan ke undang-undang sebelumnya dikatakan hanya untuk satu orang, itu tidak make sense. Jadi jangan tolong dibolak-balik logika kita hanya untuk memenuhi
kebutuhan politik kalian belaka Iya, gitu. masalahnya Mbak Grace ini seorang politisi, bukan pengamat, bukan ahli psikologi. Sehingga wajar orang berasumsi. Oke, semuanya politisi di sini. Iya, jadi kami cuma Nggak minta mungkin kembalikan. politisi menggugat sesuatu Anda yang hanya membuat untuk ketika demi... itu kan produknya kalian juga. Ya, bukan. Kita minta balikan kembali yang dulu kan Makanya masuk dibilang buat parlemen, satu baru bisa orang gitu loh. Oke, kan tidak hanya uji materi yang sedang dibahas, juga pertemuan PSI dengan Prabowo. Gimana jawab itu Mbak Grace terakhir? Apa itu pertanyaan ini? Pertanyaannya adalah, Anda ditantang untuk mendeklarasikan saja, betul tidak sudah ada deal politik antara Prabowo dengan PSI akan mendukung Nggak Prabowo, ada. tidak lagi Ganjar tidak Pranowo. ada. Nah, ini semua teori konspirasi semua ya. Kalau itu semuanya bisa masuk. Tapi tidak ada sama sekali deal-deal seperti itu. Ini sudah kita masukkan jauh-jauh hari sebelum mulai ribut-ribut ini kan mulai ribut-ributnya gara-gara ada pertemuan. PSI itu dukung siapa? Kita masih berproses, kita Kemarin punya Ganjar. Kopdarnas, Udah belum pindah ke berubah. lain hati. Masih Ya. berproses. Kita masih punya Kopdarnas yang akan dilakukan 22 Agustus, Abang Kapitra tersayang. Dan PSI kan juga belum ketemu PDIP, Iya, ya kan? belum ketemu kakak-kakak senior lah. Semuanya nanti kita ingin deadline. Oke, tidak tegas hanya lah. PSI yang dipertanyakan, Nggak Projo tegas, juga Prabowo. dipertanyakan. Sebentar ya, Bang Kapitra. Projo juga dipertanyakan. Projo belum deklarasi sebetulnya secara firm dukung siapa di Pilpres 2024. Apakah ikut menunggu putusan uji materi di MK juga? Ya tadi udah saya sampaikan, kami menunggu, menghormati apapun keputusannya. Tapi yang ingin saya sampaikan, dalam dunia politik saya pikir para politisi sah-sah saja lah melakukan manuver politik apapun. Nah, itu yang kita Nggak ada tunggu salah. sebenarnya. Itu yang Tapi kita saya nggak mau terjebak dalam logika yang sangat konspiratif, yang Jadi artinya sulit Projo dukung dibuktikan. Prabowo gitu ya. Ada PP-nya sama. Nah, yang kedua, saya pikir hak setiap warga negara ya mau berjuang melalui jalur MK, menuntut hak dan kewajiban di sana. Saya pikir itu juga tidak melawan aturan yang ada. Kita harus melihatnya dari positive thinking bahwa ini adalah dalam kerangka perbaikan konstitusi. Gitu. Saya pikir kalau masalah tuduhan dan segala macam ini udah biasa lah. Kita nikmati aja. Kalau Nah, manuver yang berbahaya itu, manuver yang jahat itu, kalau manuvernya framing media, ya, dia bilang ada manuver kekuasaan yang nggak bisa dibuktikan. Yang bilang Ini- manuver kekuasaan itu Pak Hasto, Sekjen PD Perjuangan. Ini kan itu tidak, Bang. nggak bisa dibuktikan ini. Ya, artinya- Tolong dibuktikan manuver kekuasaannya seperti apa, gitu loh. Itu bukan framing. Fakta. Setiap pembicaraan itu tentu ada argumentasi dan dasarnya. Bahwa ada indikasi, ya, itu pasti akan melahirkan kata-kata yang menyambung menjadi kalimat. Kita juga tidak bisa membuktikan wujudnya angin, tapi rasanya pasti ada. Oke, tapi kalau ditanya langsung nih, Gibran bakal nggak sih jadi cawapres? Yang saya tahu Gibran itu kader PDIP dan dia loyal dengan PDIP, sehingga PDIP juga mengendorse dia, membesarkan dia menjadi pemimpin nasional, pemimpin, ya. Katakanlah melalui di Solo. Berarti Itu kan tidak akan menjadi PDI. cawapres untuk pemilu ini 2024? Singkat saja. Saya pikir Gibran tidak mungkin, menurut saya, lari ke lain hati. Menurut Bang Kapitra, Gibran tidak mungkin lari ke lain hati. Kita buktikan nanti. Apalagi ke capres yang lain. Apalagi ke capres Kalau yang nggak lain. lain hati nggak perlu ada framing bahwa ini adalah enggak. kekuasaan. Tidak perlu, tidak percaya diri begitu. Bukan. Tidak Kita bertanggung. kita tidak mau Terakhir nih. ada pembajakan dan politik yang menimbulkan. Ada lagi nih istilah ya, pembajakan. yang menimbulkan Bang Rey, ketidaksopanan terakhir deh, politik. terakhir untuk closing statement kita. Apakah uji materi ini membuat semua koalisi wait and see karena memang ini yang sedang mengunci semua koalisi belum mengumumkan cawapresnya? Iya, tentu saja semuanya menunggu ya soal kepastian ini. Apakah MK akan mengabulkan permohonan ini tidak? Tapi bagi saya sebetulnya sulit dikabulkan oleh MK. Karena apa? Karena ini bukan perbincangan di kalangan MK mestinya. Karena nggak ada masalah konstitusi di situ. Ini masalah soal bagaimana kita mengukur yang sepantasnya. Nah itu ya di DPR, nanti PSI menang, berubah itu nanti di DPR, kira-kira begitu, itu satu. Nah yang kedua, kan belum tentu juga kalau misalnya 35 tahun itu otomatis Gibran bersama dengan Pak Prabowo, jangan-jangan bisa juga dipasangkan dengan Ganjar Pranowo kan, sangat mungkin itu terbaik gitu. Nah yang ketiga saya pikir mungkin perlu juga kita pikirnya secara serius. Kalau kita membatasi usia minimal calon presiden dan wakil presiden, mengapa kita tidak membatasi calon batas maksimal? Kembali bagi lagi ke calon usul presiden Bang dan Rey yang wakil tadi presiden? ya. Karena persoalan kita sebenarnya
bukan persoalan anak muda yang berkuasa, tetapi terlalu banyak orang tua yang berkuasa di Republik ini. Oke, baik. Memang tidak akan cukup waktu kita untuk membahas ini ya, tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berbagi pandangannya dalam kesempatan kali ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV